malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini, 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau. Gini. Dan pedangnya berkilat seperti petir. Nah, dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lu sudah tahu bahwa Ayub dijaga Tuhan. Pertama adalah diri Ayub, kedua adalah keluarga Ayub, ketiga adalah rumah Ayub, dan yang ketiga semua harta yang dipunyai Ayub. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan menjaga semua. Nah, awal saya ketemu malaikat itu waktu kira-kira tahun 93. Pada waktu itu saudara, saya menginjili seorang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, saudara sepupu kita, dan dia punya anak orang yang sangat fanatik. Kalau udah ngomong teriak itu lah langsung lah kacau dah. Dan ini sangat fanatik dan dia benci dengan orang Kristen. Nah, ibunya saya injili. Waktu itu ibunya itu kena setan, kesurupan. Saya usir setannya dalam nama Yesus. Waktu itu ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Begitu mau percaya Tuhan Yesus, saya mau baptis dia. Nah, rencana mau baptis. Saya pulang. Nah, tiba-tiba keluarganya minta saya datang untuk ke rumah ibu ini. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan. Jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Wah, saya kaget saya. Ada apa ini? Saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya temui ibu ini. Waktu saya temui ibu ini, tiba-tiba anaknya laki-laki marah, ngejar mau mukul saya. Itu kira-kira jarak tinggal 1 meter. Dia mau mukul gini, tiba-tiba saya lihat tepat di depan saya. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini, 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau. Gini. Dan pedangnya berkilat seperti petir. Nah, dia berkata, jangan takut. Aku diutus menjagamu. Anak muda ini mukul gini. Peng! Jarak 1 meter bisa gini. Mukul lagi. Peng! Peng! Muter. Setiap kali muter, muter terus. Tidak bisa nyentuh saya. Dikira saya masih belum bertobat, punya aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Anak muda ini ketakutan. Karena apa saudara? Setiap mendekat jarak 1 meter, itu mental. Muter lagi. Nah, ibunya yang melihat hal itu, saya ngomong sama ibu ini.
Ibu mau enggak percaya Tuhan Yesus? Mau. Tapi saya tidak bisa ke gereja. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tetapi dipaksa tidak boleh ke gereja sama anak-anaknya. Apa yang terjadi? Suatu kali, ibu ini umur di atas 80 tahun masih naik bis gini. Sehat. Suatu kali dia berkaca dandan gini. Tersenyum gini. Pas bengesan meninggal. Tidak sakit, berkaca meninggal. Dan pada waktu meninggal, waktu mau dikubur saya suruh datang, itu ribut. Mau dikubur Kristen atau dikubur ini. Karena ibu ini percaya Yesus. Saya ngomong, dikubur apapun tidak ada masalah. Nah akhirnya dikubur. Dan apa yang terjadi saya lihat. Pertama kali saya lihat malaikat itu ada. Amin. Amin. Dan malaikat itu menjaga. Alkitab berkata malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Menjaga rumah kita dan harta milik kita. Suatu kali waktu zaman susah. Saya masih ingat. Waktu itu mama saya dikasih 2 ekor ayam betina. Waktu itu keluarga saya susah sekali. Karena papa saya itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya. Itu tidak lama. Hanya cukup 20 tahun. Lumayan lah, Dara. Papa itu nakal. Hari ini nikah, besok selingkuh. Mama saya waktu itu miskin sekali, ditinggal pergi papa saya. Waktu itu ada yang namanya itu dikasih uang tinggal 25.000 rupiah. Waktu itu sama dikasih 2 ekor ayam betina. Nah waktu itu mama saya ngomong sama saya, Daud, manusia itu berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Nah kita harus bekerja. Saya tanya, Mama mau gimana? Gimana kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha. Akhirnya 25.000 untuk beli gandum, kacang hijau sama kacang tanah. Wah, karena itu modal terakhir mama saya berdoa berbahasa roh. Supaya bakpao itu jadi baik. Tiba-tiba bunyi tut. Ingat, kadang Tuhan menjawab doa kita sering melebihi apa yang kita doakan. Betul? Waktu tut bunyi, dandang itu dibuka. Bakpao itu bukan membesar, tapi mengecil. Nah, kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Betul? Padahal udah doa itu. Nah, bakpao itu dijual, habis. Yang makan sampai nyangkut gini ya, minum. Nah, bakpao itu laku, jadi terkenal. Namanya bakpao unyil karena ada film unyil. Karena mengecil itu adalah membantah. Nah, dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. Nah, 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah, basar siklop, basar. Ayamnya lari. Ayamnya lari, kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang. Setelah itu dikasih panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior, semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat, kalau saya mau bayar SPP, pagi berangkat ke pasar ayam kan, untuk bayar SPP itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu
bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin, tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok jalan gini, mandang ayam gini, rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit kering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya, satu ekor pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak punya ayam betina 1 ekor. Beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak, ditungguin. Dia tidur deket ayam, dicuri maling. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon, tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini, mandang ayam-ayam itu. Dan itu apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat itu pula, ingat saudara, menjaga setiap jalan kita pada waktu kita dihadang lawan atau musuh. Nah, saya masih ingat, saudara pernah tahu namanya kerusuhan Poso? Kerusuhan Poso tahu tak? Nah, suatu kali saya diminta untuk khotbah. Untuk khotbah di Toraja sama tim Tentena ya. Tentena. Nah, saya berangkat dari Jakarta ke Makassar. Kena delay malam, naik mobil kol diesel. Nah, itu tidak bisa saya lupa. Karena kemalaman, berhenti di satu tempat. Saya tidak lihat pelangnya, karena udah capek malam. Langsung. Nah, dan sama yang jaga di situ, itu seperti hotel, tidak ditanya KTP. Apa yang terjadi? Saya lihat yang di situ tidak ada yang pakai celana panjang. Semua pakai jubah semua. Nah, tidak KTP, kok pakai jubah semua? Nah, waktu itu ada isu kepala pendeta 50 juta. Kepala penginjil 25 juta. Saya masuk kamar hotel, saya gelisah. Kok enggak ada yang pakai celana panjang? Semua kok jubah semua di situ. Waktu itu saya penasaran sama sopirnya, yuk kita lihat itu ada pelang apa. Begitu lihat pelang itu, kantor. Tempat mereka. Sopirnya sama saya gini semua. 25 juta sudah ada di situ. Dan mereka mau nyerang Poso. Sopirnya gini, kok kita enggak tahu kalau kita
masuk ke tempat ini. Sopir sama saya masuk ke dalam kamar hotel. Mereka mau rapat. Saya ngomong gini, kita udah terlanjur nginep di sini. Ini kalau kita keluar mendadak pas mereka kumpul, itu bahaya. Lah Pak Daud di mana? Ya, sopir gini, kalau Pak Daud yang mati, yang kehilangan banyak jemaat, umat. Kalau saya yang mati, sopirnya ngomong gitu, yang nangis hanya satu keluarga. Saya ngomong gak bisa. Kita berangkat bersama, mati bersama. Gak bisa. Nah langsung dia ngomong gini. Gini aja, kita tunggu. Gak taunya apa. Ini kan ada kayak ruang tamu. Jadi saya itu nginep di tempat mereka rapat. Tidur di sebelahnya mereka rapat. Waduh, langsung berdoa gini. Enaknya gimana? Gini, jam 2, jam 3 kita berangkat. Cabut. Wah, ya udah. Pas enak-enaknya orang tidur. Namanya serangan fajar. Kan itu enggak? Betul? Makanya serangan fajar itu jam 2, jam 3. Enak-enaknya orang apa? Tidur. Nggak taunya mereka banyak yang nggak tidur, ada. Oh, ada yang jaga di sini, sini. Wadah, dedekan itu enggak? Kayak gini, AC diginikan. Nah, sopirnya masuk dulu di kol diesel. Untung tidak semua barang tak keluarin, hanya satu tas saja bawa. Gini-gini masukin plug kita. Sana ada yang jaga, sini ada baru mereka ngobrol-ngobrol. Mobil kol diesel itu di starter. Mogok, darah. Wah, mogok, darah. Dan apa yang terjadi? Sopirnya sama saya gini. Mogok. Terus saya suruh dorong pelan-pelan. Karena mereka yang jaga sini. Apa yang terjadi? Waktu saya dorong, ada satu sosok tepat ada di depan mobil. Tingginya 2 meter lebih. Berdiri gini. Di depan mobil berdiri gini. Nah, saya itu kanan kiri ada suatu derap langkah berbaris. Dan sampai detik itu lagu itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Malaikat itu berbaris menyanyikan lagu seperti ini. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Masia. Itu kayak tentara berbaris nyanyi lagu itu. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Masia. Kemenanganku. Tuk, mobilnya jalan. Tuk, jalan langsung saya masuk, lari darah. Sampai Makassar dan sampai sekarang saya tidak pernah ke Poso. Nah, kenapa saudara? Di situ saya lihat, bayangin bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap langkah kita.
Nah, saudara tahu yang namanya gempa Jogja? Gempa bumi Jogja. Waktu lahir anak saya yang pertama. Namanya Felicia. Saya masih ingat itu. Istri saya bicara sama saya, "Papi, untuk anak pertama ini lahir ingin di Jogja karena ada orang tua dan adik-adiknya." Ya udahlah, kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya, betul? Nah, padahal di Solo udah punya rumah, terpaksa di Jogja ngontrak. Nah, Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu, saudara? Waktu baru berapa minggu, tiba-tiba dapat suara jelas sekali. "Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau keluar dari Jogja." Ada apa Tuhan? Nah, kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan. Saudara. Tuhan berbicara sama saya, "Keluar dari tempat ini. Segera hari ini juga. Segera engkau keluar. Keluar dari tempat ini." Saya bangun, saya ngomong sama istri saya, "Mami, hari ini juga kita kembali ke Solo. Keluar dari tempat ini." "Oh, gak bisa, ini kan kontrakan masih lama." Biasa perempuan gini. Banyak bahasa roh. "Nggak bisa, gini. Oh gini mau, ini. Wah, dia ngomong gitu. Wah. Nah, saya ngomongin, "Lah kamu milih suami atau keluarga kamu?" Ya kan, di shock terapi bekas dukun kan pinter. "Ya ikut suami, ya ikut saya, enggak usah ribut." "Ya barang-barang yang ngangkat siapa?" Langsung saya ngomong, "Saya ngangkat." Tak lihat barangnya, oh enggak kuat saya. Banyak lemari, banyak lain-lainnya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre yang ada di Solo. "Andre, ada apa Pak Daud? Saya minta tolong. Siapkan sopir 1 sama tukang angkat berapa orang." "Ada apa Pak Daud?" "Pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini." "Loh, ada apa Pak Daud?" "Tolong Andre." "Yaudah baik." Langsung siapin sopir matrek. Nah, angkat barang. Hari itu juga adalah sore ini berangkat ini. Nah, saya naik mobil CR-V. Itu ada panci, ada piring, gini. Nah, istri saya gendong anak saya. Kan kadang kalau di jalan ada polisi terus, gundang. Wah, dia gini terus. Bahasa roh mimil terus. Wah, tak biarin aja lah. Mau sampai Solo. Waktu sampai Solo, tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi. "Siapkan bahan makanan di rumahmu. Beli sekarang." Wah, langsung beli Indomie, beli beras, beli daging, apa semua ada. Sana beli arang juga. Istri saya tanya, "Arang itu apa?" "Jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas." Udah. Nah, sudah toh? Semua udah pindah semua. Tengah malam baru dapat suara, "Engkau sudah keluar dari tempat itu. Saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora." Apa yang terjadi? Malam itu gempa bumi. Itu tempat yang saya kontrak sekitarnya gitu. Mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke Solo. Cari bahan makanan susah. Karena minimarket, supermarket diserbu semua. Nah, mereka sampai ke rumah saya. "Loh Daud, kok kamu bisa keluar dari situ? Pindah, kenapa enggak beritahu saya?" Saya beritahu, "Saya dapat suara Tuhan, suruh keluar." "Kenapa enggak ngomong ke kita? Supaya kita ngungsi juga." Saya juga enggak tahu, suruh keluar aja. Dan apa yang terjadi? Mertua saya kaget, karena apa? Udah ada Indomie, ada beras, macam-macam semua. Saya beritahu, karena waktu itu Tuhan beritahu saya,
suruh nyiapin makanan. Nah, setelah itu, makanya sampai sekarang saya punya pengalaman, kalau kita ini punya anak kecil, kalau bisa ngalah, jangan ngasih tempat tidur yang tinggi segini. Lebih baik sementara waktu ya di bawah aja. Pengalaman apa? Ini pengalaman. Anak saya Felicia, habis gempa itu besoknya ditidurkan di ranjang. Ranjangnya tinggi segini. Biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan atau gini loh. Nah gitu lah. Udah merah pun gini-gini, di rumah pun tetap gini-gini kan. Padahal belum tentu keluar rumah, betul? Gini-gini, pas gini-gini. Wah. Nah, anak saya Felicia, anak pertama ini belajar gini nih, blek, gelundung, blek. Ke lantai langsung kepala bagian belakang. Bung, gitulah. Isi saya lihat pucat. Pikirannya apa? Gagal otak, betul enggak? Blek. Istri saya udah pucat, panik gini. Oh, saya juga kaget. Jatuh gini. Tiba-tiba ada di samping saya. Setelah gempa itu udah tepuk gini. Jangan takut. Langsung tangannya gini ditunjukkan. Pada waktu Felicia itu jatuh, blek. Ada satu tangan, yaitu tangan malaikat, kelihatan gini. Megang bagian ini sehingga yang betul bek itu tangannya malaikat itu. Tunjukkan ke saya. Bak, gitu loh. Istri saya ngomong, tapi tetap kita cek ke dokter gitu loh. Udah mami tunjukin saya. Malaikat itu tangannya gini. Jadi pada waktu anak saya jatuh, blek, tangannya gini. Sehingga ada benturan gini. Gitu loh. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga dicek ke dokter. Tidak ada luka, tidak ada benjol, tidak ada sakit apapun. Sampai dicek ininya semua. Nah, Alkitab berkata menatang. Betul? Apa saudara? Supaya tidak jatuh. Di situ saya lihat bahwa malaikat itu ada. Amin. Amin. Makanya setiap kali doa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga setiap jalanku. Untuk membebaskan aku dari yang jahat. Nah, saya masih ingat juga Pak Irman, saya rasa pernah tahu itu. Masih ingat gak waktu KKR di Tunjungan Plaza? Waktu itu Pak Irman belum terkenal sehebat ini. Ini orang hebat. Saya tidak sehebat dia. Padahal kira-kira 20 tahun yang lalu dia ikut pelajaran saya. Sekarang saya ganti ikut pelajarannya dia. Waduh. Waktu itu ya tentang pelepasan pada dasarnya. Itu di Tunjungan Plaza. Saya masih ingat saudara. KKR mantan dukun santet. Nah setelah itu ada siapa tuh Eko Hidayat ya. Wah, Eko Hidayat. Itu kan di mantan dukun santet, ada Eko Hidayat gini. Nah, di lantai bawah itu ada namanya nuansa supranatural ya. Ada nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Nah, di lantai atasnya itu kita gunakan KKR pelepasan. Itu kejadian itu. Itu yang di lantai bawah. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ikut KKR. Jadi KKR paling kacau ya hari itu lah. Kenapa? Dukun sak pasiennya ikut KKR. Jadi ini tempat kebaktian. Di luar itu untuk jual beli jimat. Waduh, itu KKR betul kacau itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan saya belum, jatah saya khotbah itu hari kedua. Hari pertama itu bukan saya. Wah, dua pendeta kumpul gitu. Nah, yang senior beritahu saya, Daud, saya ini kan sudah senior.
kamu itu kan junior. Karena saya yang senior berbaik hati sama yang junior. Hari pertama dulu kamu yang khotbah seminar. Kan saya baru bertobat, sekolah Alkitab, ya ingin khotbah kan? Baik. Saya enggak tahu bakal yang nanti di tempat kakak itu banyak dukun. Waktu itu 2 pendeta dudukin. Pak Daud dulu penginjil yang khotbah. Oh Pak, saya kan junior, Bapak yang senior. Nggak bisa, kita menghargai. Nah ya udah, saya keluar dari tempat itu, duduk di depan. Waktu duduk di depan, saya lihat ke belakang. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ada yang pakai kupluk gitu. Waduh, dukun pasien kumpul semua. Ada Kristen juga, yang Kristen jemaat. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu aku belum bertobat, aku nyantet Gilbert seorang diri, dikeroyok pendeta-pendeta. Tapi setelah saya bertobat, dikeroyok dukun. Waduh, gimana ini? Tapi udah telanjur saya di sini. Kaki saya juga keder juga. Waktu itu ada suara Tuhan jelas sekali. Waduh, itu saksinya Pak Herman tuh. Maju, aku di depanmu. Saya berdoa. Waduh, saya ada di mimbar, plak. Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan kepada mereka semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Yang jimat-jimat keluarkan semua. Tuhan, ini suaramu atau bukan? Mati loh, saudara. Itu rekamannya tuh kalau ada tuh ya. Yang punya jimat-jimat keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Wah Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini harus uji roh, bukan hanya 2 kali, berkali-kali. Ini suara Tuhan atau bukan? Suatu katakan, ya saya katakan, semua yang punya jimat keluarkan semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata terpejam, tanda pasrah. Udah, waktu saya pejam mata, udah pasrah, udah. Ada angin kenceng, yes. Apa yang terjadi? Saya buka mata gini dulu. Wah, ketemu Tuhan di surga nih. Udah buka mata gini. Saya ngeliat ini tek gitu. Saya lihat ada tiang awan. Dan di sini ada tiang api. Dan di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu saya buka mata. Itu sekitar saya khotbah ini paku jarum ada semua. Itu terbang semua. Dan apa yang terjadi? Hari itu banyak yang bertobat, 200 lebih ya. Mas, saya minta didoakan maju Tuhan. Wah, dukun-dukun pasiennya datang semua. Nah, tapi di situ saya lihat malaikat itu menjaga nyawa kita. Nah, di situ saya melihat malaikat itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, ada lagi, saudara. Kerusuhan Sampit, itu saksinya ada. Waktu itu saya sama sekarang kawan saya ini jadi Wakapolda di NTT. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Waktu itu dia masih pangkat kompul di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Waktu itu dia pakai mobil Timor jemput saya. Pak Daud, habis tak doain dia ngomong, Pak Daud mau kemana? Mau ke Sampit, ikut gak men? Namanya Klimen Dwi Karyanto, pangkatnya itu kompul. Dia jemput saya pakai mobil Timor. Pak Daud, jangan ke Sampit, sana baru kerusuhan, penggal-penggalan kepala.
Yang dari sana aja keluar, Pak Daud masuk. Gini men, tapi saya disuruh Tuhan untuk ke sana. Oh, gini Pak Daud, kalau kamu ke sana saya tidak bisa dampingi. Loh, kenapa men? Loh, kamu kan kawan saya. Pertama, bukan wilayah saya, gitu loh. Karena kan saya kan Kalimantan Selatan, situ kan Kalimantan Tengah. Kedua, saya aja keluar. Kok masuk lagi? Nah, Pak Daud bener, iya. Saya ngomong sama Klimen Dwi Karyanto, udahlah, kalau jadwal saya mati, ya mati. Gosok gigi keselak odol mati, betul lah. Udah jadwalnya, betul? Tapi kalau jadwal saya belum mati, men, diberondong peluru, ditembak kanan kiri, tidak mati. Gimana Pak Daud? Setengah mati. Si Klimen yang ngomong gini, Pak Daud, dipikir dulu Pak Daud. Sekarang jadi Wakapolda di NTT itu, Klimen Dwi Karyanto, bintang 1. Udahlah, saya berangkat. Kamu udah ikut? Saya berangkat. Nah, saya berangkat. Waktu saya berangkat, sampai datang ke Pangkalan Bun. Nah, orang-orang Madura pada lari semua ke Pangkalan Bun. Karena dekat pelabuhan. Orang-orang Dayak yang mau nyerang itu, orang Madura, sudah sampai di Pangkalan Embun. Masuk. Nah, di tempat itu digunakan KKR, mantan dukun santet Daud Tony. Orang-orang Dayak yang mau ngejar orang Madura ini berhenti dulu, malah ikut KKR di Pangkalan Bun. Ketua panitia baru ngucapin kata sambutan. Wah, itu kejadian. Tiba-tiba ada orang Dayak berdiri gini, dibacain mantra gini, des, ketua panitianya langsung jatuh roboh di tempat. Ilmu Dayak itu. Di depan banyak orang Kristen, jemaat. Ini mereka bawa mandau dan bawa panah. Dibacain mantra gini, ketua panitianya, bus, jatuh. Demonstrasi ilmu hitam di depan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini pas perang aku kesini. Nah, Tuhan bicara sama saya, Daud ada apa? Maju ke depan. Katakan yang namanya Daud Tony kamu. Kalau mau nyoba ilmu sama kamu, katakan gitu. Tuhan, gimana? Percayalah, aku menyertaimu. Ya, saudara gini, di mimbar saya ngomong, tadi itu ketua panitia yang namanya Daud Tony saya. Saudara kalau mau nyoba ilmu, gunakan ilmu kalian semua. Tapi adu ilmu itu tidak boleh nyentuh badan, jarak jauh. Kalau itu nyentuh badan namanya jotosan, betul? Nah, kalau adu ilmu tatap mata dengan mata, jarak jauh, adu kekuatan, begitu. Udah. Saya ngomong demikian, itu ada yang bawa mando, bawa itu panah, sumpit, KKR itu, KKR paling kacau juga itu. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong demikian, wah ada angin, tiba-tiba saya lihat ada kilatan petir. Di situ saya lihat malaikat Tuhan berperang. Itu dari mimbar sini sampai situ. Modelnya gini dah. Ting 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 gitu sampai sono dah. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong, saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir, dada. Untuk menangkis semua ilmu-ilmu mereka, dada. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya khotbah. Saya ngomong,
Sekarang yang ngirim ilmu santet ke saya maju ke depan semua. 200 orang datang. 200 lebih. Bawa mando, bawa panah gitu tuh. Bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan sampai sekarang. Karena yang mau nyerang kota itu bertobat. Jadi pada waktu mau perang tidak jadi. Karena masuk ke tempat KKN. Dan malaikat Tuhan menjaga. Nah, makanya dari situ saudara, saya lihat satu hal. Saudara, setiap kali doa, Tuhan kirim malaikatku untuk menjaga setiap langkah. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang Dia
engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ia memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan Dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka. Dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah Ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.